tata krama murid sama guru, jangan sampai murid itu berprasangka jelek terhadap guru, meskipun secara zahirnya gurunya itu melakukan mungkaroh, melakukan perbuatan yang gak baik. Kenapa? Karena di situ fahuwa a'lamu bi israrihi, karena guru itu lebih mengetahui rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Itu Pak Bambang, Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, kalau nggak salah itu sempat jadi heboh, Pak ya. Tapi saya nggak banyak tahu persis tentang masalahnya. Itu ada seorang kiai kalau nggak salah itu di Jawa Barat. Ya, ada yang mengatakan mengaku wali, begitu. Tapi setelah diwawancara itu katanya tidak mengaku wali. Beberapa tahun disuruh begini oleh gurunya, ya, dianggap wong gendeng, ya. Terus beberapa tahun disuruh begini, dianggap begini. Terus terakhir itu ada informasi dilarang atau disuruh jangan pakai baju. Ya nggak gitu Pak ya? Kalau di apa? Di informasi itu yang mengaku wali itu, ya. Tidak boleh pakai baju, hanya pakai sarung. Terus kenapa kok melakukan itu? Karena disuruh gurunya, gitu katanya. Ya. Nah setelah ditabayuni oleh beberapa orang, termasuk aparat dan seterusnya, memang saya tidak pernah mengaku wali. Tidak tahu kalau orang lain, murid saya tidak saya suruh begitu, yang melakukan hanya saya. Begini Pak, memang apa itu toto kromo murid kepada guru itu sangat-sangat diperhatikan kalau di kalangan pesantren. Masuk pesantren itu diajari yang namanya taklim muta'alim, kitab taklim muta'alim. Salah satunya adalah tata krama kita kepada ilmu, tata krama kita kepada ilmu, yaitu tata krama kita kepada guru. Apalagi kalau di Bidayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali itu menjelaskan tata krama murid terhadap guru. Di antaranya gak banyak ngomong terhadap gurunya, nek gurune gak nekoni yo meneng ae, semacam itu. Terus yang terpenting di sana tuh ada tulisan tata krama murid sama guru, jangan sampai murid itu berprasangka jelek terhadap guru, meskipun secara zahirnya gurunya itu melakukan mungkaroh, melakukan perbuatan yang gak baik. Kenapa? Karena di situ fahuwa a'lamu bi israrihi, karena guru itu lebih mengetahui rahasianya. Ya, jadi umpamanya gurunya rada gak tepak gitu ya, itu jangan sampai kita itu suudzon. Ya, kita lihat di Al-Quran surat Al-Kahfi, Pak. Ya, iki sing maca surat Al-Kahfi malam Jumat atau Jumat itu ono enggak iki? Banyak Pak ya. Nah, tapi nek gak ngerti artine ya padha wae. Di situ diceritakan Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir mengatakan, awakmu iku ya nek melok aku gak sabar. Soale ilmumu gak nututi sian. Gampangnya gitu, Pak. Kamu belum punya ilmunya. Tapi Nabi Musa memaksa karena diperintah Allah, akhirnya ikut, Pak. Fantalaqo, keduanya berjalan. Lalu Nabi Musa diajak naik perahu. Naik perahu itu di tengah-tengah laut dilubangi perahu itu oleh Nabi Khidir.
Nabi Musa mengatakan, "Lho ini apa sih jenengan niku?" Nah nek jenengan lubangi lah keceplung kabeh, berarti sampean iki gak tepak gampangane ngono. Nabi gitu kan, "Lho ya kan gak sabar kan, aku wis ngomong meneng wae." Terus Nabi Musa, "Yo nggih. Kula wis gak takon maneh." Lalu berjalan lagi. Ketemu awe cilik, Pak. Diwongkek gulune mati. Sampai Nabi Khidir. Nabi Musa bingung, loh. Anak ini tidak punya kesalahan, kenapa dibunuh? Dan anak ini tidak pernah membunuh orang lain, kenapa dibunuh? Nabi Khidir, loh ya kan? Gak sabar. Kata Musa, seandainya nanti saya ini terakhir, kalau saya bertanya lagi, sudah kita pisah aja. Akhirnya di suatu daerah wetenge padha luwene, Pak. Jawe Nabi Musa, ngene iki jange wong kampung kene ngekeki mangan lumayan. Gak ono sing ngekeki, Pak. Akhirnya di situ dilihat ada dinding yang doyong, roboh. Nabi Khidir memperbaiki dinding itu. Kata Nabi Musa, seandainya engkau minta gajian, bayaran, minta upah kepada yang milik rumah ini, itu tidak masalah. Dulu jituwekon itu jawaban, ya ngomong ngono. Ya, inilah apa tanda-tanda perpisahan kita. Akhirnya dijelaskan. Nah, kenapa Nabi Musa sama Nabi Khidir gak cocok? Karena melihatnya beda, persepsinya beda. Nabi Musa melihatnya dengan ilmu syariat, Nabi Khidir melihatnya dengan ilmu hakikat. Ya, pernah saya ceritakan ada seorang kiai ambek muridnya jalan-jalan, panjen kiai ini ngejak nang orkes, Pak. Untuk ini ya nyupalapa, lah semacam itu mungkin. Ya diajak nang nyupalapa. Terus delok apa iku? Muridnya delok, subhanallah yai, ono wong joget-joget lho, wedok joget-joget. Duduk joget-joget iku apa? Geni. Jadi muridnya itu melihat orangnya perempuan joget-joget, kiainya melihat itu apa? Api, beda. Ya. Nah ini Nabi Khidir melihatnya dengan hakikat. Jadi dijelaskan begini, karena Nabi Khidir tahu syiri, tahu apa rahasianya. Ini kalau nggak saya lubangi, di belakang ini ada Malik, ada raja yang merampas setiap perahu. Nah, ini perahu ini rusak, itu enggak. Ya. Terus anak tadi yang saya bunuh, itu orang tuanya adalah kedua-duanya orang yang ahli ibadah. Saya takut anak ini mempengaruhi. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan anak yang soleh. Nah, yang punya rumah dindingnya rusak tadi itu adalah milik dua orang yatim yang ayah ibunya adalah orang soleh. Di dalamnya ada hanjun, ada perbendaharaan harta benda. Mungkin nanti kalau anaknya sudah asyadun, sudah apa dewasa, maka harta benda ini bisa diambil. Jadi Nabi Khidir sama Nabi Musa, nah inilah yang lakukan oleh, nggak tahu kiai siapa namanya yang di Jawa Tengah itu, di Sukabumi atau apa, ngikuti perintah gurunya. Ya, apakah semua perintah guru harus diikuti? Semua perintah guru, perintah orang tua itu semuanya harus diikuti, kecuali maksiat kepada Allah. Ya, kalau nggak maksiat pada Allah, contohnya umpamanya, ya, tadi kalau saya dengar bajunya nggak pakai baju tapi sarung, selama dia bisa menutupi aurat itu boleh. Ya, terus bagaimana kalau sholat? Lah udah ngono, apa boleh? Boleh. Sholat tanpa baju, hanya sarung tok, pokoknya udele gak ketok, dengkule gak ketok, ini orang laki-laki, Pak, ya, itu sah. Ya, jadi secara syariat itu tidak masalah. Ya, cuma
di dalam agama ini kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya, ini cowok gampangane ihsan itu ada yang menerjemahkan pantes. Ya, nek saya itu ngimami nduk kene, terus trainingan ngono Pak ya. Trainingan itu kan celana untuk olahraga, terus kaos oblong, apa sah? Sah, tapi nggak pantas. Hanya itu, ya. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang yang kurang cocok secara dohiriyah, sekali lagi jangan tergesa-gesa menyalahkan. Jangan tergesa-gesa menyalahkan. Kita nggak tahu siapa dia. Jenengan kalau ke pondok Pak ya, ke pondok itu ono anak-anak bal-balan kan, ono kiai nih leren ngadeg ambil dingkluk. Coba sampean lihat di pondok mana saja, ya, kecuali Pondok Jati, ya, Pondok Nirwana, Pondok Marinir, itu beda ya gitu, yang pondok-pondok itu beda. Nah, kalau pondok pesantren ono kiai nih, ya, ojo mana kiai nih, kadang-kadang wong sing ngaku-ngaku kiai koyo awak dhewe ngene Pak, rada sobanan ngono ae wis meneng kabeh ndingkluk. Itu salah satu tata krama santri murid terhadap ustadz atau kiainya, ya. Jadi tidak salah si murid itu mengikuti gurunya semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.